Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmianti Kurniasi dengan NPM 1817051061. Kali ini saya akan mengerjakan ujian praktikum mesin learning. Di sini kita ada download dan perhatikan data berikut, ini webnya. Jadi ini merupakan Epileptic Seizure Recognition Dataset atau data tentang pasien-pasien epilepsi. Nah, di sini this dataset is a pre-processed and restructured or reshaped versions of a very commonly used dataset featuring epileptic seizure detection. Langsung ke nomor 1 aja. Lakukan presentasi analisis dari data menggunakan R untuk nomor 1, penjelasan data dan analisis data. Nomor 2, apa isi data, analisis, korelasi, normalisasi data, dan jelaskan data sebelum dan sesudah dinormalisasi. Di sini kita udah ada codingannya, juga di sini udah install semua package-nya. Jadi kita langsung aja blok yang di sini kita run. Jadi ini codingan MyData ini gunanya untuk memasukkan data CSV ke dalam variabel MyData. Nah, kalau misalkan udah, sekarang kita view datanya. Nah, ini datanya. Data yang ada dari website tadi. Ini datanya. Nah, terus kita lanjut ke yang bawah. Ini fungsinya untuk memasukkan data CSV yang tadi itu ke variabel MyData1. Tinggal kita run aja. Udah. Sekarang kita run yang library website ini kita udah install package-nya. Gunanya library ini tuh untuk mengubah tipe dari MyData menjadi vektor. Oke, udah. Sekarang kita run yang bawahnya, pairs panels ini. Nah, ini fungsinya untuk menghubungkan panel pada data sehingga akan memvisualisasikan data menjadi segitiga atas. Oke, kita run dulu. Run. Agak lama. Mungkin pause saja kali ya. Oke, di sini di sini untuk memvisualisasikan yang menjadi segitiga atasnya tuh udah selesai. Jadi coba kita lihat dulu di sini. Oke, udah. Ini hasilnya. Terus kita lanjutkan untuk menormalisasi datanya. Kita run aja sekaligus. Fungsi yang 23 ini yang lain 23 ini fungsinya untuk mencari rata-rata data yang ada. Lalu line 24 ini untuk mencari standar deviasinya, dan line 25 yaitu menggunakan fungsi scale yang akan menghitung normalisasi dari datanya. Kita run aja. Oke, udah. Nah, kalau misalkan udah, kita tinggal view data dari yang udah kita normalisasiin. Nah, ini data yang udah kita normalisasiin. Perbandingannya dengan data yang sebelumnya, yaitu pada data yang sebelumnya itu persebaran datanya itu lebih lebar gitu. Nah, yang baru ini lebih sempit karena kelihatan kan itu ada koma-komanya. Jadi persebaran datanya lebih sempit. Range-nya juga yang setelah dinormalisasi ini tuh kayak antara -1 sampai 1 gitu. Dan ini juga bentuk yang plotnya yang tadi. Yang udah dinormalisasiin. Masuk ke nomor 2. Oke, lanjut ke nomor 2 di sini.
Nomor 2 nomor 2 di sini clustering secara partisional dan hierarkial. Yang pertama kita menganalisis matriks distant data, lalu partisional dengan key means, melakukan elbow graphic analysis dan graphic plot, lalu yang terakhir hierarkialnya cut tree dengan grafik dendrogram. Kita tinggal masuk terus ke soal nomor 2. Di sini kita yang pertama yang ini fungsinya yang pertama yang line 3 itu fungsinya untuk menghitung jarak dari data yang sudah dinormalisasikan tadi. Nah, lalu yang line keempat itu untuk mengubah data jarak barusan ke dalam bentuk matriks. Nah, untuk line 5-nya itu melihat jaraknya. Sekarang kita coba run dulu yang line 3. Kalau agak lama, oke kita pause dulu. Nah, karena udah selesai untuk menghitung jaraknya tadi. Aduh, gimana sih? Nah, sekarang kita masuk ke line 4. Di sini tadi udah dijelasin kalau line 4 itu gunanya untuk mengubah data jarak ke bentuk matriks. Kita tinggal run aja. Terus kita tunggu. Kita tunggu sampai ada tanda panah lebih dari. Itu tandanya prosesnya udah selesai. Jadi kalau misalkan lama, kayaknya kita pause dulu lagi. Oke, line 4-nya udah selesai. Sekarang kita lihat hasilnya. Tunggu. Oke, ini view table distance-nya udah bisa. Benerin dulu. Nah, nih, cuma dia kayaknya lagi sambil loading gitu, jadi kita lanjut aja. Tapi ini udah bisa. Oh ini, nah ini table distance-nya. Terus kita lanjut untuk yang ini kita run nomor 8 sama nomor line 8 sama line 8 sama line 9. Nah, di sini tuh tujuannya untuk melihat partisi key means-nya menggunakan fungsi key means. Nah, angka 10 di sini, nih angka 10 di sini berarti melihat key means dengan 10 warna. Oke, jadi kita langsung run aja kali ya. Dan juga ini plot kayaknya bakalan agak lama. Nah, kalau misalkan sekiranya lama, mungkin bisa di pause lagi. Nah, di sini udah selesai. Ini tampilannya. Tampilan dari yang barusan kita run tadi. Nah, melihat key means dengan 10 warna. Pokoknya di dalam sini tuh ada 10 warna. Kalau misalkan dilihat penyebaran datanya. Nah, terus untuk masuk ke berikutnya yaitu run 12 sampai 16. Nah, oke, kita jelasin satu-satu. Untuk run lagi kan. Untuk line yang 12 ini untuk ngitung bukan 12 sampai 16 ini gunanya untuk menghitung elbow grafiknya menggunakan WSS atau within cluster sun. Nah, kita langsung aja. Di sini ada perulangan.
Nah, terus kita bisa langsung run lagi aja. Kalaupun sekiranya lama. Oke. Nah, di sini di sini hasil dari elbow graphic analysisnya menggunakan within cluster sun. Nih, kanan. Lalu kita lanjut. Untuk yang 19 sama 20 ini fungsinya untuk mencari hierarki clusteringnya yang menggunakan metode average atau rata-rata. Jadi takutnya suara nggak kerekam. Oke, kerekam. Jadi kita langsung run aja yang 19 sama 20. Kita run lagi. Menggunakan metode average. Kalau misalkan agak lama, bisa di pause dulu. Nah pointernya. Oke. Yang mana tadi? Yang line 19 tuh udah. Sekarang kita lagi nunggu untuk plot yang line 20. Nah, ini udah selesai, cuma belum tampil gitu di sebelah sininya plotnya. Cuma ini runningnya udah selesai. Mungkin kita tunggu aja kali ya. Atau enggak kita langsung aja ke line terakhir. Nah, di line yang terakhir ini untuk line 23, di line 23 itu untuk mencari hierarki dari cut tree. Nah, fungsi ada bunyi motor. Nah, fungsi yang kelima di sini yaitu untuk membagi kelompok menjadi 5 bagian. Nanti bakalan ada outputnya juga. Nah, lalu yang untuk 24 sama 25 ini untuk mengubah variabelnya menjadi tabel dan plot. Pelan aja deh. Dia belum nongol ya hasilnya. Nah, ini cluster dendrogram hasil dari run yang line 23 tadi, lalu kita tinggal ngerun yang line 24 sama line 25. Nah, ini hasilnya. Nih, ada bacaan member my data, bentuk variabel menjadi tabel dan plot. Lalu kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 yaitu klasifikasi dan prediksi menggunakan naive Bayes. Pisahkan data 80% training dan 20 data test. Menjelaskan model naive Bayes yang dihasilkan. Menjelaskan tabel hasil prediksi training dan analisis akurasi training. Dan juga hasil prediksi testing dengan analisis akurasi testing. Oke, kita mulai aja. Mana ini pointernya mana? Oke. Lanjut ke nomor 3. Di sini kita jalanin dulu library-nya. Terus kita coba lanjut aja ke jalanin library naive Bayes-nya. Lanjut aja, kita coba lanjut aja. Terus ini untuk yang line 6 itu maksudnya untuk mengubah kolom X di my data jadi vektor, dan yang line 7-nya itu untuk mengubah kolom Y di my data menjadi vektor. Jadi yang 6 itu X, yang 7 itu Y. Oke, udah.
Terus sekarang kita masuk ke line 10 sampai line 13. Nah, di sini line 10 untuk memasukkan subsampling ke partisi data. Nah, 12 untuk memasukkan data trend dari indeks 1, line 13 memasukkan data trend dari indeks 2. Nih, kita run aja. Oke. Cepet sih. Masuk ke yang 16 sama 17. Nah, di sini kita cuma mengklasifikasiin knife base-nya aja. Nah, ini klasifikasiin knife base-nya. Ini juga nggak ada perubahan. Terus kita lanjut ke yang line 20 aja. Line ke 20 sampai line 26. Jadi yang di sini. Data trend modulus sampai line 22 ini untuk mencari rata-rata dan standar deviation dari data trend, kemudian di summary hasilnya. Nah, sedangkan yang 24 sampai 26 ini untuk mencari data tes, bukan data trend. Sama kayak yang sebelumnya, karena kan tadi di soalnya disuruh nyari data training sama data testing. Nah, 20 sampai 22 ini mencari data trainingnya, ini mencari data testingnya. Bentar, tadi terakhir yang di run yang knife base ya. Agak jauh, oke. Yang terakhir di run itu yang knife base, berarti ini kita runnya barengan. Nah, udah data trend dan data tesnya udah keluar rata-rata dan summary-nya. Terus kita langsung masuk ke visualisasi model knife base-nya atau plot knife base-nya. Ntar dia bakal muncul agak lama. Misalkan agak lama, kita pause dulu. Nah, di sini kan visualisasinya model knife base-nya ini udah jadi. Ini visualisasinya ada di sebelah kanan bawah ini. Kita lanjut untuk menghitung probabilitas knife base-nya. Nah, hitung probabilitasnya tuh ada di sini. 32 dan 33 ini. Jadi kita langsung run aja. Nah, ini adalah probabilitas dari knife biasnya. Nah, kalau udah kita jalanin yang 36 sampai 39. Nah, kode ini itu menggunakan fungsi predik antara knife base sama data trend. Jadi ini kita memprediksi data trend. Nah, lalu kita menentukan plot dari P1-nya. Ini kita predik dulu. Nah, baru kita tentuin plot P1-nya. Karena plot itu, nah ini plot P1-nya. Nah, untuk yang ini, yang bawahnya yang 42 sampai 45 itu sama aja, cuma bedanya kita di sini data test bukan data trend, jadi langsung kita run aja. Sama menggunakan fungsi predik juga. Oke, udah. Lalu kita run untuk plot P2-nya. Nah, ini untuk plot P2-nya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.